Allahumma sholli. Ada semutnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli syukri wal karamat amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Jamaah ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkhusus yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita doakan orang tua kita semua, guru kita semua, Al-Mukarramah Al-Ustadzah Hajah Rosani, adamallahu siha wal afiyah wa nafa'ana biha wa bi'ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah. Tidak kurang-kurang, bahkan kita setiap sholat kita membaca Alhamdulillahirabbil 17 rakaat, berarti kita membaca 17 kali itu Alhamdulillahirabbil. Bukti bahwa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang pernah bersabda, berkata di depan para sahabat saat berada di Masjid Nabawi, bahwa kata Nabi, ra'aitul haud, saya melihat haud, melihat telaga. Saat itu sahabat tidak ada satupun yang melihat, hanya Nabi. Haud adalah telaga, dan telaga itu nanti kata Nabi, man syariba minhu fala yadma'u abadan. Barang siapa yang meminum haud itu, maka tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Lalu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa itu haud itu? Kata Nabi, li ikhwani, untuk saudara-saudaraku. Kamikah Rasulullah? La. Kata sahabat, kami barangkali Rasulullah. La, antum ashabi, kalian semua adalah sahabatku. Yang dimaksud dengan ikhwani, kata Nabi, amanu bi walam yarawni. Mereka lah yang beriman kepadaku, percaya kepadaku, walaupun mereka tidak pernah melihat aku. Nah, yang ada dalam hadis ini adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Beruntung, kita sudah disiapkan. Kita kan tidak pernah ketemu Rasulullah, ya kan? Kita bahkan tidak pernah ikut sholat, bersalaman, ya. Bahkan kita hidupnya juga jauh. Tidak sejaman dengan Nabi, tapi kita percaya kepada Nabi. Yang tadi dibacakan maulidnya, itu satu bukti bahwa kita cinta kepada Nabi dan kita percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Lalu saat kita minum itu haus, ya, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya saat di yaumil hisab. Jadi kalau kita nanti di yaumil hisab itu, saat mau dihisab itu sempat minum, maka kita insya Allah akan aman. Nah, di antara cirinya adalah cinta kepada Nabi dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, itu salah satu bentuk cinta yang dapat kita lakukan secara mudah dengan membaca tasbih, ya, sholawat, istighfar, apapun itu kita baca. Jamaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hadis, kata Nabi, idza tasofa Sya'ban fala tasumu. Ya, ketika
intasofa separo, atau bahasa kitanya ketika bulan Sya'ban itu sudah melewati separo atau nisfu Sya'ban, kata Nabi fala tasumu, maka tidak boleh puasa. Tuh ada hadis yang begitu. Idan tasofa Sya'ban fala tasumu, jika sudah separuh bulan Sya'ban maka tidak boleh puasa. Nah, ini perlu saya jelaskan ya. Jadi tidak titik sampai di situ. Siapa yang tidak boleh puasa itu? Orang yang nggak pernah puasa sunnah. Ya, jadi orang nggak pernah Senin Kemis, nggak pernah Ayamul Bid, nggak pernah puasa Daud, nggak pernah. Tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban dia puasa asamunya, puasa sunnah. Itu kagak boleh. Ya. Apa yang boleh? Pengecualian dari hadis ini pertama qadha. Kalau qadha boleh. Iya kan kemarin kita misalnya kan 14 hari ya nggak puasa. Nah itu dikodok di situ. Kalau memang benar-benar nggak sempet gitu kan, habis baru ingat di situ di pertengahan Sya'ban. Nah baru dikodok puasa. Boleh kalau kodok. Ya. Yang kedua, orang yang udah biasa Senin Kamis. Belum udah biasa Senin Kamis, datang nisfu Sya'ban, puasa dia itu Senin Kamis. Nah nggak apa-apa, karena udah biasa. Jangan ujuk-ujuk. Orang nggak pernah puasa Senin Kamis, kayak orang-orang ngigo ya kan? Tahu-tahu mau puasa Senin Kamis. Mendingan ntar habis Ramadan baru mulai di bulan Syawal. Gitu. Ya. Lalu orang yang puasa misalnya Ayamul Bid, hari-hari Bid, atau puasa Daud, puasa enggak. Nah seperti almarhum Hajah Rohmani ya, itu dia sempat Seninnya masih di sini puasa, padahal paginya ditanya sama anaknya si Jamal, banyak puasanya? Iya. Lah kan udah biasa ini, musuhnya kan dia nggak puasa, tapi kata dia sayang ya kan, karena puasa rojab ya. Tuh itu Seninnya pas Selasa ya itulah dipanggil oleh Allah, masih dalam keadaan tetap dia istiqomah puasa, ngaji, sholat, apalagi dah ya kan. Itu mudah-mudahan kita semua saksikan beliau dari adalah husnul khotimah wajabat lahal jannah. Nah itu kalau udah biasa Daud seperti begitu, seperti biasa seling-seling, maka boleh diterusin walaupun sudah nisfu Sya'ban. Yang ketiga yang boleh juga orang puasa dahar, shaumud dahri. Orang mungkin kalau di sekarang manusia agak jarang puasa terus, kecuali 5 hari yang diharamkan Allah. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik ya, hari tasyrik penyembelihan tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Tuh Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik. 5 hari inilah yang haram untuk puasa, sisanya boleh puasa. Seperti dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah setelah peninggalan Rasulullah, beliau puasa terus menerus. Dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah. Nabi enggak, ya Nabi tidak, tapi dilakukan oleh istri Nabi. Dan orang juga ada, saya kenal ada teman saya, puasa terus hanya itu aja, Idul Fitri, Idul Adha, kalau motong ini dari Idul Adha 3 hari tasyrik baru dia nggak puasa, sisanya puasa. Bagi orang yang seperti itu silahkan dilanjut. Gitu. Puasa sunnah itu
berbeda dengan puasa yang wajib atau nazar. Kalau wajib malamnya harus niat tuh, jangan sampai nggak niat. Kalau sunnah Senin ke Kamis ke nggak mesti, yang penting belum sampai zuhur, belum makan apa-apa, lihat kulkas tinggal telur sebelah, ya kan? Ya Allah udah pada kosong. Nanya, punya duit beli nasi uduk kagak ada, ya adalah puasa aja dah. Udah jam 9 niat puasa sah. Kalau puasa sunnah, asal belum makan apa-apa, lain udah ngopi. Puasa aja dah. Yang lain ya. Ya itu nggak boleh. Jadi syaratnya belum makan apa-apa sebelum dohor, ya. Sebelum dohor belum makan apa-apa. Sebab Rasulullah begitu. Nanya kepada Aisyah, apakah ada yang bisa dimakan? Tidak ada. Idzan anak shaim. Dah kalau gitu mah saya puasa. Itu boleh kalau untuk puasa sunnah. Dan di puasa ini nanti ada beberapa yang kita udah satu dulu. Oke, yang kedua setelah nisfu Syaban nanti kita mentok di tanggal 29 ada namanya hari isbat, penetapan tanggal puasa. Ini perlu dipahami. Badar itu namanya hilal, isbatul hilal. Kalau hilal itu adalah bulan sabit yang masih kayak rambut. Kalau badar, tala'al badru alaina, itu memang bulat. Al-badar yang terang. Bulan-bulan juga. Kalau sabit itu bulan sabit untuk mengetahui penentuan tanggal 1 sudah mulai nongol atau belum. Sabit ya. Kalau badar itu biasanya kalau udah tanggal 14 tuh dia pas ada di atas ya. Itu sudah sempurna 100%. Nah. Oke, untuk kita melihat tanggal, melihat isbat itu hilal, kalau kita nggak punya alat, kita mau ngitung juga kagak bisa, ya kan? Lebih aman saya pribadi mendingan ikut Majelis Ulama Indonesia, ya, yang nanti akan disiarkan oleh Menteri Agama dengan disumpah. Saya melihat misalnya di titik mana disumpah di atas nama Allah, di atas Al-Quran, dan itu sah kita ikuti. Baru nanti ditampung oleh Kementerian Agama, baru diumumkan setelah maghrib, titik-titik mana saja yang sudah melihat, baru diumumkan. Kalau memang tidak ada yang melihat, maka berarti tidak jadi. Gimana kalau tidak jadi, tidak ada yang melihat? Atau jelas tidak jadi berarti Sya'bannya 30. Begitu kan? Atau tidak bisa dilihat ini bukan karena masalah mata, tapi memang cuacanya mendung. Fa in ghumma apabila itu mendung fa akmilul iddata salasina yauman. Sempurnakan hitungan bulan Sya'bannya 30 berarti tetap besok belum puasa baru tanggal 1. Itu kalau tidak bisa dilihat. Sebab kalau kita ujug-ujug ngomong aja sama orang nanti tanggung jawab. Mendingan kita kalau nggak paham dah ikut Majelis Ulama Indonesia. Kecuali kita paham. Kita memang tukang hitung duit masuknya. Misalnya ya, ada ilmu falak, ilmu perbintangan, itu ada rumusnya untuk mengetahui syuruk terbit, untuk mengetahui waktu subuh, waktu duha, waktu zuhur, semuanya ada. Dan itu perlu ilmu matematik, ilmu hitung. Ya, kalau di pesantren diajari. Saya bertahun-tahun belajar itu cuma bisa bikin kalender doang. Kalau kalender insya Allah bisa. Mau bikin kalender tahun berapapun bisa. Itu bisa sudah ketahuan. Mau 2050 udah ada kan? Udah ada rumus-rumusnya. Ya. Tapi kalau untuk sampai ilmu yang menentukan suruk, detiknya, menitnya itu tidak sampai. Nah, orang yang kayak begini nih paham nih, boleh ijtihad dia sendiri kan? Saya yakin dengan pengetahuan kita setelah dihitung
ternyata tanggalnya ini belum keluar, boleh dia. Tapi jangan bilang-bilangin nyalain orang kalau dia ikut yang lain. Salah lu, ya kan? Nggak boleh. Ya, biarin dia sendiri, ijtihad sendiri, asal dia paham. Pengetahuannya nggak sedikit lu ya, banyak sekali. Nah, saat kita sudah misalnya sudah jelas, baru kita melaksanakan tarawih. Ini sunnah muakkad ya. Biasanya kan ya. Nah, tarawih ini juga harus betul-betul disusun. Kalau saya kadang-kadang dengerin di musola yang bacaan-bacaan kagak jelas, apa tahu dibaca ya kan? Aduh. Ini penting nih panitia nih, ditulis yang jelas bahasa Arabnya, dilaminatin biar baca tuh. Ini habis baca pada ini kan. Jadi bacaan Bilal ya, bacaan Bilalnya harus jelas ya, Bilal. Dan jangan yang bisa dia doang nih. Giliran dia nggak ada, nah harus ada generasi mudanya. Makanya harus dilaminatin, ditulis. Nah, gak paham Pak Ustaz, cuma hafal doang, nulisnya gak bisa, cari guru. Ini bunyinya begini, tulisannya bagaimana? Ditulis. Nah, lebih rapi, ya kan? Ini jangan tahun dulu dia lagi, sampai masih batu-batu dia. Astagfirullah. Yang mudaan dikit dan kencengan. Iya. Kenapa sih harus ada Bilal? Cukup imam aja apa? Bilal itu tugasnya ngasih tahu ya, imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Bilal yang ngasih tahu. Suara itu maksudnya memandu gitu. Imam tuh udah ruku, udah dia Allahu Akbar. Imam terserah mau pelan ya Allahu Akbar. Tapi yang kenceng di Bilal. Jadi yang di belakang itu dengar. Tarawih ini pertama kali diadakan 20 rakaat. Kalau Nabi dia sholat sunnah Ramadan malam, ya malam Ramadan atau di luar Ramadan 8. Ya, kalau Nabi. Saat Rasulullah wafat lalu ada Sayyidina Umar menyaksikan di masjid di pojok sono ada 3 orang, di pojok sini 3 orang. Banyak sholat malam pada berjamaah tapi masing-masing. Ya kan? Akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Alangkah baiknya nih beberapa kelompok ini disatukan. Disatukanlah di situ, diangkat sahabat yang pertama ditunjuk oleh Sayyidina Umar adalah Ka'ab. Siapa namanya Ka'ab? Lupa. Pokoknya Ka'ab, sahabat Ka'ab itu yang diangkat pertama. Kok kenapa jadi 20? Karena Rasulullah 8 tuh bacaannya panjang. Sekian surah, bahkan pernah itu khatam Al-Quran semalam itu. Lah kita mau gitu, boro-boro, baru sabi sedikit aja udah ya. Lama banget. Orang mesti kita bodohin aja ya, kita tipu. Ya si udah deh, Allahu Akbar. Deh, kira dia sih sampai habis kali ya. Yasin doang. Nah, Ka'ab sudah jadi berapa jumlahnya dibikin. Kenapa dibikin 20? Karena Sayyidina Umar punya inisiatif. Udah pendek aja suratnya, dibanyakin rakaatnya. Bacaannya pendek-pendek aja tapi jumlahnya ditambah. Biar jangan terlalu stres, diem aja gitu kan. Ditambah. Witirnya 3 jadi 23. Boleh kita sedikit tapi yang panjang surahnya. Ya. Orang kita, orang Kemang saking pinternya dia pilih dah. Nah, yang pendek 8, ayatnya pilih yang pendek-pendek juga. Aduh. Orang untuk pilihan, kalau 8 panjang surahnya, kalau 20 pendek. Lah ini saya cabut 1 dari sana yang ikut pendeknya ya kan. 8 yang ini ikut pendeknya surahnya. Aduh. Nah, ini kadang ngepas ya. Jadi harus. Nah, setelah ibadah tarawih dilaksanakan baru bahkan di zaman Anas bin Malik, Imam Malik
Imam Malik, dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Yang 4 ini ya. Pertama Imam Hanafi, yang kedua Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di Imam Malik ini menjadi 34 rakaat. Iya, kebanyakan lagi lah. Iya. Lah ini baru ada rubah dikit aja. Emang Imam Malik orang bodoh kan gitu. Ditambah 34 ditambah 3 lagi dengan witir berarti 4 5 7 berarti 37 rakaat. Begitu ya. Itu di zaman Imam Malik, imam fikih yang kedua setelah Imam Abu Hanifah. Tuh. Jadi jangan pakai nyala-nyalain lagi ya. Jadi hadis itu harus difahami, tidak harus yang dilakukan oleh Nabi. Nabi enggak melakukan bid'ah. Bukan ya. Karena ada yang tidak dipahami hadis qauli, ucapan, hadis fi'li, perbuatan, ada yang ketiga nih hadis takriri. Persetujuan Nabi, Nabi nggak melakukan tapi Nabi ngelihat sahabat melakukan, Nabi diem nggak ada komentar, nggak ada larangan, itu namanya takrir. Persetujuan Nabi itu masuk bagian daripada hadis. Jadi repot kalau Abu Bakar bisa masuk neraka, ya Imam Malik bisa masuk neraka, Imam Nawawi bisa masuk neraka, Syafi'i juga bisa masuk neraka. Kalau dasarnya tidak, barang siapa sesuatu yang tidak dilakukan Nabi maka bid'ah. Kalau kita sudah mengatakan bid'ah, bid'ah itu dolalah. Kalau sudah dolalah finnar, di neraka. Nah, kayak bacaan-bacaan orang mau bangun rumah, baca ini, baca ini. Abdurrahman bin Auf kalau pulang ke rumah itu dia bacaan di pojok apa namanya ayat kursi. Setiap pojok rumahnya 4 titik dibaca. Itu Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Dia tahu hidupnya Nabi. Baca itu. Ya. Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah pernah berpesan kepada anak-anaknya, kalau saya wafat tolong bacakan di bagian kepala Al-Fatihah, lalu di bagian kaki Al-Baqarah 5 ayat sampai pangkal lillahi ma fis samawat sampai terakhir amanah Rasulullah sampai terakhir. Itu anaknya sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Lalu ada yang ngomong, emang nyampe, ya kan? Lah ini buat apa? Ada pesan begitu, ya. Nah, jadi jangan sampai kita gampang mudah kalau kita membid'ahkan orang. Selama ada dalil, selama ada dasar, selama ada tuntunan dari sahabat, tabi'in, tabi'in, termasuk juga ulama. Saya pernah di sini di pengajian kalau nggak salah saya pernah ngomong PR. Masalah kalau kita ada orang meninggal pakai fidyah beras. Saya belum tahu. Pernah di sini PR. Saya bilang belum bisa jawab. Setelah saya baca itu ada di kitab Al-Majmu' syarah daripada Al-Muhadzab. Pengarangnya Imam Nawawi, bukan An-Nawawi Banten ya. An-Nawawi itu muridnya Imam Syafi'i. Di situ dia menulis bahwa Imam Nawawi dia pernah nazar di satu masjid 10 hari. Lalu sebelum itu dia belum sempat melakukan nazarnya itu, baru dia wafat. Nah, karena dia belum sempat melakukan, maka dia ganti 1 malam itu menjadi 1 mud. 1 mud itu sekitar 7 on, atau digampangkan 1 kilo itu 1 mud. Nah, Al-Baghawi muridnya melihat sejarah itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, dia beristihad. Itu nazar aja yang lupa bisa diganti dengan beras, akhirnya dia menyamakan juga dengan sholat. Begitu.
Jadi dihitung dari umur balik berapa, atau dia tinggal sholatnya ketahuan misalnya dari umur 40 nih, so nggak bisa sholat, cuma ninggalin sampai wafat, berarti berapa tahun tuh, berapa puluh tahun. Diganti satu sholat satu mud. Ini kan sekian karung tuh. Kalau di Pondok Kelapa dulu ada kawan jidinah masih tuh. Jadi itu ada dasarnya ulama, ya. Kalau nggak pakai, ya silahkan, ya. Kalau nggak pakai, nggak apa-apa, karena ulama juga. Tapi kalau kita bilang kagak ada, ternyata di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab keterangan itu ada. Begitu. Menurut Imam Baghawi. Nah, orang kalau nanya-nanya macam mau dalil, kasih tahu dalilnya juga nggak bisa baca, ya kan? Nggak bisa nerjemahin, begitu. Jadi saya nggak nganjurin, ya. Saya pribadi memang tidak melaksanakan, baik di Banten, baik ini secara pribadi saya tidak. Kalaupun ada yang nganjur-nganjurin juga mendingan enggak. Kenapa kok bisa enggak? Sebab ada kekhawatiran juga dalam hati, ya. Giliran ada anak budak, lah, lu kok nggak sholat, ya kan? Ah, saya kan kaya, ntar gue bayar semua, ya kan? Enak aja. Hanya dia bayar. Pokoknya saya udah siapin, berapa sesuai dengan umur saya dah. Saya nggak tanggung-tanggung, saya bayar siapin itu sekian karung buat bayar sholat saya lah. Nah, itu efek yang kurang bagusnya begitu, ya efeknya. Kalaupun ada yang melaksanakan, saya tidak menyalahkan. Yang penting saya udah ketemu dalilnya. Gitu saja bagi saya, ya. Nah itu sekaligus ngasih tahu yang PR di sini saya pernah nggak jawab. Ya. Nah sudah tarawih, baru nanti sahur. Nah di sahur ini nanti ada istilah-istilah yang harus kita pahami, misalnya tentang imsak, ya. Dan harus malam niatnya. Ada imsak. Imsak ini hanya ada di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i amsaka yumsiku imsakan, artinya menahan. Menahan, stop bahasa. Kalau sebenarnya bukan stop banget sih, lampu kuning. Belum merah, ya. Itu jarak 10 menit, ya, imsak itu. Jadi bagi imam-imam lain enggak ada. Toto lagi makan, wow, ya kan? Lah mau dikemanain makanan? Ya kan? Mau dikeluarin, tanggung, ya kan? Mau ditelan, batal. Itulah hebat Imam Syafi'i. Makanya ada istilah imsak. Imsak ketahuan, udah bersih, gosok gigi semua selesai. Takut-takut kita betul-betul kesiangan. Begitu bangun, imsak, udah makanan yang ada buka aja kita makan, air putih terus. Nggak apa-apa, udah imsak, iya. Khawatir itu kan? Yang penting belum sampai azan subuh, silahkan makan. Karena inna fis sahur barokah, di dalam sahur ada keberkahan. Bukan masalah kita buat supaya kuat, bukan. Ada nilai keberkahan di situ, walaupun air putih. Berkah. Ini mau mentang-mentang dia kuat, gua bakal sahur kuat, bukan masalah itunya, bukan. Tapi ada keberkahan kayak dibuka puasa, mentang-mentang jangan kuat. Sebentar bukanya isya aja, ya nggak bisa. Mempercepat berbuka itu sunnah, harus segera, jangan tar, ya kan? Harus. Termasuk juga sahur, ada barokah di situ. Walaupun dia saking malesnya, dia itu kalau udah tidur nih, biasanya kalau udah buka mata males banget, ya kan? Ada orang begitu tuh. Daripada saya sahur buka mata sepet, mendingan saya makan aja jam 2 mau tidur. Pokoknya giliran sahur bodo amat, ya kan? Ada yang begitu. Bukan masalah itunya. Mengakhirkan sahur sunnah, menyegerakan buka sunnah, mengakhirkan juga sunnah. Nah di situ ada keberkahan. Nah setelah sahur baru nanti di situ niat puasa, ya, niatnya harus malam, ya. Lalu kita dalam niat itu di dalam hati, ya, sesuai dengan nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi, boleh ditambah hadhihi sanati kullihi seluruhnya, ya, tuh boleh.
enggak juga enggak apa-apa. Dan kalau orang yang disiplin tarawih itu niatnya sudah selesai tarawih kan ada tuh nawai itu ya bareng-bareng ya kan, itu untuk mengantisipasi jaga-jaga jangan-jangan kita kebablasan nggak tahu udah ada niat. Ini makin dibikin sembarangan, nggak tarawih kemana, ke mall, ke pasar. Iya, tahu-tahu pagi-pagi puasa-puasa, terus dia lupa, iya ya, oh nggak niat, nah itu. Tapi kalau yang tarawih terus, saya yakin nggak bakal ketinggalan. Asal ngikutin wiridannya, jangan begitu Assalamualaikum warahmatullahi pergi. Iya, kolak masih setengah ya kan, belum dihabisin. Nah, tuh nggak boleh. Sahur lalu sampai maghrib, baru di situ pas berbuka dari jam 5 sampai berwaktu saat berbuka itu adalah doa-doa dikabulkan. Di situ tuh kita malahin, apalagi anak muda jam 5 keluar ngeberburit ya kan, sampai di BKT muter-muter. Orang duduk ya, duduk kita baca tasbih, baca sholawat, baca istighfar. Karena di situ doa dikabulkan, salah satunya adalah menjelang berbuka. Begitu kan, kita membukanya keluar, yuk melihat sono nono, lagu rame jualan nono ya kan, mau kolak gratis di sono, wah. Dan buka itu ya, udahlah sekedar aja itu kadang-kadang kan semuanya dibeli, kolak, es buah, apa aja, kalau nggak cukup satu, lauk semua dia beli ya kan, begitu buka ya, langsung dia makan nawai itu, apa? Allahumma barik, Allahumma lakasum, wa bika aman, wa ala rizkika aftar, birahmatika ya arhamar. Baru minum seguk air hangat lalu dengan kurma 2 potong, udah langsung, ya kan? Nah itu kolak gak ada yang makan tuh. Astagfirullah. Air ujung-ujungnya apa? Pagi-pagi lagi tempat sampah. Ada yang kolak, ada yang apa? Mubazir. Tapi nggak kapok, besok sore jalan lagi tuh, nyari lagi. Aneh. Nah, itu sampai seterusnya. Jadi selama bulan-bulan itu maka hal-hal yang terkait dengan keabsahan, syarat dan rukun mesti dipahami ya secara baik, karena ini akan membantu sah dan tidaknya puasa kita ya. Dan masih banyak lagi hikmah kalau kita dijelaskan. Karena itu sekali lagi itu barangkali sedikit yang dapat saya sampaikan atas nama pribadi saya di sini. Mohon maaf bila dalam keseharian kami atau dalam memberikan materi ada kehilafan, salah kata, salah penyebutan, sikap, perilaku yang enggak layak, yang enggak pantas dipandang. Saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Juga saya sebaliknya semua ibu-ibu ya dengan tulus tanpa ada rasa tersisa di dalam hati sedikit pun, juga saya terbuka untuk memaafkan semua ibu-ibu biar kita plong ya, mau puasa tanpa ada dosa kiri kanan ya kan. Nah itu mudah-mudahan. Terus yang selanjutnya seperti biasa wiridan-wiridan yang sudah dibaca, yang sudah biasa pada bulan Ramadan membaca Al-Quran itu biasa harus diteruskan ya. Jangan nungguin nggak malas, nggak enak ya. Karena Ramadan sekarang ini beda dengan Ramadan yang dulu ya kan. Udah sehari kalau kita mencoba untuk tidak membaca sehari aja ketagihan, pasti besoknya begitu lagi. Bener ini mah ya. Pasti gua rapel aja besok 2 juz, nggak jadi. Harus udah rutinnya itu. Allah ingin melihat kontinunya itu, rutinnya itu. Bukan langsung enggak, rutinnya itu ya. Jadi khatam ya. Saya kalau dulu di pesantren 3 juz. Karena memang bukan tertarik hadiah, memang ada juga sih hadiahnya ya dari Pak Kiai. Siapa yang 2 juz, siapa yang 3 juz, siapa yang 4 juz, ada.
Jadi terbiasa gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kita semua diberikan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna, berkahin kami di dalam bulan Rajab dan Syaban ini, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum doa, ada Apa? kenang-kenangan dari KJ Murtiti. Kenang-kenangan. Dikit, mudah-mudahan kalau tadi diterima. Amin, ghafarallah. Biar barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakunallah. Amin ya rabbal alamin. Ya karim, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala awwalin wa akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah ajmain. Allahumma alif ala khairi baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ila nur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana min maqamina hadha wa min sa'atina hadhihi dhanban ila ghafartah wa la 'aiban ila satartah wa la hamman ila farajtah wa la 'aiban ila satartah wa la dainan ila qadaitah wa la maridan ila syafaitah wa la maitan ila rahimtah wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih ya. Masalah apa adanya. Terima kasih atas